Ada ndak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlampir, ini saya belum selesai, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana dia? Tunggu Sebentar. dulu. Jadi begini, Yang Mulia. Anda ada atau tidak dulu? Nggak masuk akal kalau ada lulusan UGM yang nggak mau nunjukin ijazahnya. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi ke Buset deh Mulyono, kenapa mulu Mulyono gitu. Apa susahnya sih jika memang ijazah lu asli nih ya kayak gua. Lu tunjukin ya kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, kepada dunia bahwa ijazah lu asli, ijazah. Hari ini sidang babak belur, hancur lebur. Hakim semuanya bubar, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa bertindak karena sudah ada by design, sudah ada kong-kalingkong dan kami tahu itu. Ini ijazah asli kami. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh, punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Gus Dur dulu pernah kedatangan seorang pejabat gitu, yang mengeluhkan soal ijazahnya yang dianggap palsu ketika mendaftar sebagai bupati. Tuh, dia mengeluh, dianggap ijazahnya palsu. Tuh. Dan dia marah dan dia membela diri. Ini tidak palsu, orang kata yang jual ini asli kok. Nggak masuk akal kalau ada lulusan UGM yang nggak mau nunjukin ijazahnya. UGM ini kan kampus negeri favorit, terkenal. Masa nggak bangga gitu nunjukin ijazah? Ini ijazah saya UGM nih. Malah orang-orang yang mempertanyakan ijazahnya itu dianggap menghina, merendahkan, sampai harus dimasukkan ke dalam penjara, dijadikan tersangka. Sebagai mantan seorang pemimpin, harusnya dia ini humble, baik. Orang tanya ijazahnya, tunjukin lah ijazahnya. Apa susahnya sih? Ini orang nanya ijazah malah dipenjarakan. Di mana gitu merakyatnya, di mana humble-nya? Nggak kelihatan, malah kelihatan arogan kan kalau gitu kan. Buset deh Mulyono, kenapa sih hidup lu cuma bisa bikin gaduh bangsa ini, bikin kontroversi mulu Mulyono gitu. Apa susahnya sih jika memang ijazah lu asli nih ya kayak gua. Lu tunjukin ya kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, kepada dunia bahwa ijazah lu asli, ijazah lu ada. Apa susahnya lu tunjukin? Dengan lu tidak menunjukkan ijazah lu, ini ada dua analisis gua ya. Yang pertama, Mulyono hingga detik ini tidak juga menunjukkan ijazah aslinya karena memang sesungguhnya dia memiliki ijazah palsu. Analisis kedua, jika ternyata Mulyono memang ijazahnya asli, tetapi dia tidak juga memperlihatkan ijazah tersebut kepada masyarakat, artinya Mulyono sengaja membuat kegaduhan terhadap negeri ini. Mulyono sengaja mengadu domba kita sesama anak bangsa antara yang pro dan kontra biar terjadi satu benturan. Karena simpel aja, biar nggak terjadi kegaduhan, UGM nggak digeruduk, tinggal tunjukin ijazahnya, iya kan? Hah? Mulyono, lu benar-benar keterlaluan ya. Nah, lu udah rusak demokrasi, lu udah rusak konstitusi, bahkan lu sudah bunuh cita-cita reformasi. Misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh, punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Raguan itu dimulai dari mana gitu. Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh, punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Sedangkan bagi kami di institusi pendidikan, kami punya bukti, dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses dan kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di tahun 1985. Jadi saya kira mesti kita bagi lah, kita bagi bahwa jangan merancukkan gitu ya antara pertanyaan tadi tentang asli atau palsu kepada institusi pendidikan. Yang bisa UGM pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menduga presiden bukan Jokowi pribadi. Izin yang mulia. Tolong dicatat itu. Anda izin yang mulia. Keberatan tahu loh. Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya? Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Kalau ditolak karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta, sehingga sudah ada korban satu sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Itu yang kami harapkan. Penguat, diam, jangan bicara kalau tidak menunjuk saja. Saudara kan sudah tahu acara. Mohon yang mulia dan berpihak juga yang mulia. Tidak memihak. Mana ijazahnya? Asli bukan. Tunjukkan ijazahmu.
Hari ini sidang babak belur, hancur lebur. Hakim semuanya bubar, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa bertindak karena sudah ada by design, sudah ada kong-kalingkong dan kami tahu itu. Ini ijazah asli kami. Ini ijazah asli kami. Mana ijazah aslimu? Mana ijazahmu? Mana ijazah aslimu? Nih ijazah asli kami ini. Ijazah aslimu mana? Mana ijazah aslimu? Mana ijazah? Gampang kan? Tinggal nenteng satu lembar, nggak susah loh Pak. Tinggal nenteng satu lembar. Mbak, kan ijazah asli temannya ya? Selesai. Ini ijazah apa ya? Ini ijazah SD. Oh, SD temannya, temannya. Itu ijazah saya. Mak punya ijazah asli. Masa Jokowi yang jadi presiden? Ayo, Jokowi ganti, Jokowi ganti. Ijazahnya asli. Asli dong. Ada stempel dong. Ini foto Jokowi. Oke, Jokowi kamu. Jokowi. Ijazah PAUD nggak bisa ngaji. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dicoba aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua nggak punya. Memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Kenapa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu intinya di situ. Kita berdebat terus menerus tuh. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Pertanyaan saya Anda jawab dulu. Iya. Ada ndak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlampir, ini saya belum selesai, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana ada? Tunggu Sebentar. dulu. Jadi begini, Yang Mulia. Anda ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk, Yang Mulia. Di buku induk ini sudah lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja, Yang Mulia. Ya, namun begini, Yang Mulia. Namun begini, mohon izin, Yang Mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus, Yang Mulia. Bukan. Maksudnya begini. Izin, Yang Mulia. Jangan, Anda tidak boleh nanya ke situ. Iya. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami sampaikan. Anda ke sini. Iya. Di buku induk, Yang Mulia. Anda ke sini. Baik. Dengan beberapa cuplikan video yang sudah kita tonton dan sudah kita lihat tadi ya, berarti kegaduhan tentang ijazah ini memang sudah di mana-mana ya. Mau di media sosial, mau di media nyata, di media mainstream dan lainnya itu banyak sekali kegaduhan-kegaduhan ya. Siapa yang membuat kegaduhan tentunya kita tahu sendiri siapa lagi. Karena kita sudah melihat cuplikan video tadi, beberapa emak-emak dan beberapa tokoh dan masyarakat juga hanya satu simpel minta Jokowi agar menunjukkan ijazahnya. Permasalahan atau kegaduhan
tentang ijazah palsu ini akan berakhir, tentunya seperti itu ya. Akan tetapi kita tahu sendiri bahwa Jokowi mengambil langkah lain dan beliau ini punya cara-cara lain ya, dan tidak seperti keinginan masyarakat. Padahal masyarakat semuanya yang mempunyai hak dan kedaulatan ada di rakyat. Akan tetapi Jokowi tetap tidak mau, walaupun Jokowi pernah menjadi pejabat publik, yaitu presiden 2 periode. Miris sekali seorang pejabat publik yang sudah menjabat dan sudah terpilih ya, dan dibesarkan namanya dan digaji oleh rakyat, digaji oleh masyarakat, digaji oleh publik, akan tetapi tidak sesuai apa yang diinginkan oleh publik, bahkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kenapa beliau selama ini tidak memilih jadi pejabat swasta aja atau pegawai swasta aja jika tidak mau seperti keinginan publik dan tidak mengindahkan apa keinginan masyarakat, tentunya seperti itu. Kasus dan dugaan ijazah palsu ini memang sudah beberapa bulan, hampir 1 tahun ya, yang rame dan yang viral kali ini ya. Kan tetapi belum ada titik temu, dan tentunya kita semua tahu bahwa Jokowi memilih jalur untuk memidanakan rakyatnya ya, bukan jalur-jalur yang simpel dan mudah, yaitu dengan menunjukkan ijazah. Akhirnya konflik atau kegaduhan ini selesai ya, dan tidak ada lagi yang membahas tentang ijazah. Bahkan ini sudah beberapa tahun ya sebenarnya ya, sudah dari tahun 2016 kalau nggak salah ya, tentang ijazah ini. Dan hingga ada beberapa anak bangsa atau masyarakat rakyat yang sampai masuk penjara gara-gara membicarakan atau bertanya tentang keaslian ijazah seorang pejabat publik. Akan tetapi tetap saja ini tetap terjadi lagi. Hal-hal yang seperti ini berlanjut dengan beberapa orang yang tentunya menuduh dan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga 8 orang, yaitu Roy Suryo CS ya. Karena apa? Mereka menanyakan tentang ijazah ini karena ijazah ini tidak akan ada selesai dan tidak akan ada berhentinya jika hal ini terus berlarut-larut. Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah, dan Pak Jokowi memilih jalan untuk menunjukkan ijazahnya nanti di pengadilan. Dan ini tentunya masyarakat tidak akan percaya begitu saja, dan masyarakat itu yakin bahwa Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya sampai ke pengadilan pun. Itu asumsi masyarakat, karena memang Jokowi juga tidak menunjukkan ijazah hingga 2 orang tersebut, Bambang Tri dan Gus Nur, di penjara pun tidak menunjukkan ijazahnya ya, padahal sudah sampai ke pengadilan. Nah, berkaca dari itu masyarakat tidak akan percaya bahwa Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Walaupun memang beberapa bulan ini ya Jokowi selalu bilang nanti saya akan tunjukkan ijazah saya saat pengadilan yang minta. Dulu pun pernah pengadilan meminta ijazah Jokowi untuk dihadirkan di persidangan pun atau di pengadilan, itu pun tidak kunjung datang dan tidak ditunjukkan di pengadilan, hingga ada 2 anak manusia atau rakyat di penjara ya. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kita mau percaya dengan Jokowi, dan masyarakat bagaimana mau percaya dengan Jokowi? Karena perkataan dan pernyataan Jokowi itu sudah sering berulang kali. Di beberapa persidangan pun bilang akan menunjukkan ijazahnya, akan tetapi tidak ditepati. Ya, itulah Jokowi. Jadi kita semua tahu bagaimana kualitas Jokowi dan pendukung Jokowi, memang seperti itu ya. Nah, polemik ijazah ini tentunya akan sampai kapan kita tidak tahu ya. Walaupun ada beberapa elemen masyarakat yang ditersangkakan dan saat ini sudah menjadi tersangka, tapi kita semua yakin bahwa kasus ijazah ini tetap akan berkembang dan bergulir. Nanti tetap akan muncul orang-orang atau muncul masyarakat yang tetap mempermasalahkan hal ini, karena hal ini tidak hal yang mudah dan tidak hal yang sepele ya tentunya. Walaupun orang bilang kalau ijazah ini masalah sepele ya, tetapi tidak sebenarnya ya, karena pejabat publik wajib
memberikan syarat-syarat formalnya seperti dokumen, ijazah, dan kelulusan itu memang penting ya. Jangankan jadi pejabat publik atau pejabat negara, kita saja mungkin yang mau menjadi karyawan swasta, mendaftarkan sebagai pekerja yang biasa saja, kita tentunya pasti ditanyakan dokumen dan syarat-syaratnya, kita mempunyai ijazah atau tidak, mempunyai tamatan atau pendidikan terakhir atau tidak, apalagi ini seorang pejabat publik. Nah, tentunya kalian yang bisa menilai masalah ini.